Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Khotbah pada minggu kita hari ini, minggu ke-16 setelah Trinitatis, yang ditentukan dari kitab 2 Samuel pasal 9, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, sejatinya setiap orang butuh pujian dan sanjungan. Ketika seseorang mengacungkan jempolnya kepada Anda pasti akan merasa bangga karena Anda dihargai. Jadi bukan hanya orang angkuh dan orang sombong yang butuh sanjungan dan pujian, orang yang rendah hati pun juga butuh sanjungan dan pujian. Mulai dari anak-anak hingga kaum lansia membutuhkan sanjungan. Tentang begitu banyaknya anak-anak muda maupun remaja yang terlibat dalam kenakalan hingga kejahatan, jangan lupa salah satu penyebab utamanya adalah karena merasa tidak mendapat perhatian, apalagi pujian dan sanjungan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh seorang rekan pendeta almarhum. Demikian, jika setiap orang membutuhkan pujian, maka orang yang paling malang ialah orang yang tidak pernah mendapat perhatian. Orang-orang yang kehadirannya tak pernah diacuhkan. Orang-orang yang merasa dirinya tak pernah dibutuhkan. Apalagi orang-orang yang menyadari betapa kehadirannya malah dianggap merusak pemandangan, mengganggu keindahan, dan sebenarnya pantas untuk disingkirkan. Dengan demikian, ketika membaca nats khotbah kita ini, saya berpikir betapa malangnya nasib Mefiboset alias si pincang atau si lumpuh ini.
sehingga ia mengatakan dirinya adalah anjing mati. Itu ayat 8. Karena tidak pernah lagi dipedulikan dan tidak pernah lagi mendapat perhatian sebagai kaum disabilitas. Justru inilah yang diserukan oleh topik minggu kita pada hari ini, kepedulian terhadap disabilitas. Pertama, karena memang mereka butuh perhatian. Siapa rupanya yang tidak butuh diperhatikan? Demikian juga dengan Mephiboset ini, yang mungkin hanya dikenal dan digelar orang sebagai si pincang atau si lumpuh, karena kedua kakinya pincang. Namun si pincang ini juga manusia. Karena itu seperti kita, ia juga merindukan perhatian. Dan jangan mencibir kalau ia juga membutuhkan sanjungan dan pujian. Tetapi si pincang ini bukan tidak diperhatikan. Namun ia diperhatikan bukan karena ia memang butuh perhatian. Ia diperhatikan karena ia pincang. Ia diperhatikan karena ia dianggap merusak pemandangan. Karena kehadirannya dianggap mengganggu mata yang senang menatap keindahan. Ia diperhatikan seperti seorang petugas kebersihan memperhatikan sampah terbuang di tengah jalan. Saudara yang dikasihi Kristus, siapa Mephiboset alias si pincang ini? Mephiboset adalah cucu Raja Saul, anak Yonatan, sahabat Raja Daud. Ketika berusia 5 tahun, ia masih bisa berjalan dengan baik dengan kedua kakinya. Ia tumpuan harapan masa depan Yonatan sebagai generasi penerus tahta kerajaan kakeknya Saul. Ia begitu senang ketika masih bisa berjalan dalam usia 5 tahun. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ketika kakeknya Raja Saul dan ayahnya Yonatan meninggal dalam peperangan, yang pasti akan terjadi perebutan kekuasaan dalam kerajaan dengan cara apapun. Bahkan kalau perlu membantai seluruh keturunan raja tersebut. Menyadari hal ini, ibu pengasuh Mephiboset melarikannya cepat-cepat. Tetapi malangnya anak itu jatuh dan menjadi timpang. Lalu tinggallah ia dan dibesarkan di sebuah daerah bernama Lodebar. Di rumah orang yang bernama Makir bin Amiel. Demikianlah Mephiboset si pincang ini dibesarkan jauh dari kemewahan istana dan juga mempunyai handicap sebagai orang cacat atau disabilitas. Menyadari hal ini, pasti ia dikuasai rasa malu dan rendah diri. Ia berusaha mengasingkan diri dari tengah pergaulan, tapi toh ia membutuhkan teman atau kawan ataupun sahabat. Bagaimanapun ia tidak akan tahan dengan kesepian dan kesendirian. Sejak usia 5 tahun, saudaraku. Dan sejak itulah ia tidak lagi merasakan keceriaan bermain, berjalan dan berlari dengan kedua kakinya. Dan ia sudah semakin biasa dengan kenyataan dirinya. Orang lain tidak mempedulikan dia dan ia juga tidak mempedulikan orang lain. Dan inilah fase terakhir dari peradaban ketika orang mulai berhenti menjadi manusia. Ketika ia tidak punya kesadaran dan kepedulian terhadap sekitarnya. Tetapi Daud memperhatikan si pincang ini. 2, karena kasih yang dari Allah. Di tengah kesibukannya menata kerajaan Israel, Daud masih punya waktu
untuk memperhatikan keturunan Raja Saul, terutama keturunan dari sahabatnya Yonatan. Dari kasihnya kepada Yonatan sahabatnya, Daud mulai mencari apakah masih ada tersisa keturunan Raja Saul. Ia berkata, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Lalu jawaban datang dari seorang hamba keluarga Saul yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud serta bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Raja Daud pun berkata lagi, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Daud menyelidiki dan diketahui bahwa ia berada di rumah Mahir bin Amil di daerah Lodebar. Demikianlah drama kehidupan si pincang Mefiboset mulai lagi kembali ke istana. Daud mengembalikan kembali harga diri si pincang Mefiboset. Daud ingin menunjukkan kepada Mefiboset kasih yang dari Allah. Sebagai orang yang telah menerima kasih Allah, maka ia ingin menyalurkan kasih Allah tersebut kepada anak sahabatnya Yonatan. Walaupun putra sahabatnya itu seorang disabilitas, seorang penyandang cacat, seorang handicap, seorang yang sudah hilang dari kepedulian sesamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, bagaimana dengan sikap kita tentang disabilitas? Apakah mereka juga bukan yang dikasihi Allah? Allah tidak pernah membedakan manusia sebagai insan ciptaannya. Mereka juga turut orang yang diselamatkan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Memang tidak banyak orang seperti si pincang Mefiboset yang bernasib malang. Orang-orang yang tidak menarik perhatian, bahkan orang-orang yang dianggap mengganggu pemandangan dan keindahan. Bukankah mereka juga membutuhkan kasih? Ya, kita terpanggil untuk menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Ketiga, mengembalikan jati diri mereka. Daud benar-benar mengembalikan harga diri si pincang Mefiboset. Sebab ketika Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Daud pun berkata, "Mefiboset." Jawab Mefiboset, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian Daud berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan segala ladang Saul kakekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Begitu tingginya penghargaan Daud akan si pincang Mefiboset. Mefiboset merasa sudah tidak punya harga diri lagi. Sudah menyamakan dirinya sendiri dengan anjing mati. Daud mengembalikan harapan si pincang ketika dia sudah tidak punya harapan apa-apa lagi. Seperti Mefiboset, mungkin banyak orang yang sudah kehilangan keinginan untuk diperhatikan oleh orang lain dan memperhatikan orang lain. Orang yang sudah tiada harapan lagi. Kalaupun kita melihat mereka, namun sebagai orang cacat atau kaum disabilitas, paling tidak senang ditonton dan dikasihani. Sebab kalau mereka ditonton dan dikasihani, mereka
merasa semakin berbeda dari orang lain. Dan seolah-olah mereka berkata, janganlah kami dikasihani. 1 dari 10 orang adalah penyandang cacat. Entah cacat tubuh, cacat mental, cacat penglihatan, cacat pendengaran, atau si timpang, si pincang, ataupun si lumpuh. Kalau salah 1 dari 10 orang adalah penyandang cacat atau disabilitas, tentunya ada orang cacat di tiap sekolah dan di tiap kantor, di tiap pabrik dan di tiap gereja. Tapi kenyataannya di sana tidak ada orang cacat. Mengapa? Bukan orang cacat tidak ada, melainkan karena tempat-tempat itu tidak membuka pintu bagi orang cacat atau kaum disabilitas. Misalnya, apakah gereja terbuka untuk orang cacat? Kita menjawab, tentu saja. Tapi lihat kenyataannya. Adakah orang cacat yang duduk di kursi roda bisa masuk ke gedung gereja kita? Anak tangganya begitu banyak. Bagaimana orang yang bertongkat atau berkursi roda bisa naik? Orang yang kakinya cacat akan termangu di depan gedung gereja ketika melihat anak-anak tangga. Dan dia akan berkata lirih, gereja ini bukan untuk saya. Pelayanan yang dibutuhkan oleh orang cacat adalah membuka pintu semua bidang kehidupan. Sehingga orang cacat bisa mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Tetapi masyarakat cenderung mengisolasi dan menyisihkan orang cacat. Orang yang keadaannya cacat dianggap sebagai aib yang memalukan. Banyak orang tua menyembunyikan anak yang cacat. Akibatnya anak itu pun merasa malu dan merasa rendah diri. Seperti Mephiboset mengatakan dia anjing mati. Pelayanan kepada orang cacat adalah penerimaan dan pengikut sertaan mereka. Orang cacat ingin diterima dan diikut sertakan sebagai warga biasa. Mereka mempunyai harga diri yang kuat. Sebab itu mereka ingin berkarya, ingin mandiri. Mereka bukan ingin menerima sumbangan, melainkan mereka juga ikut memberi sumbangan. Kiranya orang cacat boleh diikut sertakan dalam berbagai jenis profesi dalam masyarakat. Manusia diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia adalah gambar Allah. Orang cacat pun juga adalah gambar dan rupa Allah. Bukan anjing mati. Wajah orang cacat adalah juga wajah Allah. Amin.